Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Senang rasanya di hari ke-16 tahun 2026 ini kita dapat berjumpa kembali melalui renungan harian gereja kita HKBP Resort Surabaya. Sebelum kita menyambut firman Tuhan, mari terlebih dahulu kita mempersiapkan hati kita. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Renungan kita hari ini tertulis dalam kitab Hakim-Hakim pasal yang ke-6, ayat yang ke-12. Beginilah firman Tuhan. Malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dan berfirman, Tuhan menyertai engkau, hai pejuang yang gagah berani. Saya baca sekali lagi, Hakim-Hakim pasal 6 ayat 12. Malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dan berfirman, Tuhan menyertai engkau, hai pejuang yang gagah berani. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara kekasih, bayangkan kalau firman ini hari ini diperdengarkan bagi Bapak Ibu secara pribadi. Tuhan mengatakan, Tuhan menyertai engkau, hai pejuang yang gagah dan berani. Saudara kekasih, melalui firman Tuhan di pagi hari ini ada beberapa hal yang menjadi perenungan kita. Pertama, bahwa Tuhan selalu melihat potensi yang kita miliki, bukan kondisi di mana kita berada dan hidup. Sekali lagi, dalam anugerahnya, Tuhan selalu melihat potensi diri kita, bukan kondisi yang dapat mempengaruhi kita. Sebagaimana kita ketahui bahwa apa yang dituliskan melalui kitab Hakim-Hakim pasal 6 ini adalah tentang sosok Gideon yang sedang bersembunyi dan dia sedang menampi gandum. Tentu dalam kondisi atau dalam situasi hidup dalam persembunyian itu, pastilah Gideon selalu dihantui oleh rasa takut. Namun justru dalam kondisi yang demikian, Tuhan memanggil Gideon sebagai seorang pahlawan yang gagah berani. Ini menunjukkan bahwa Tuhan selalu melihat potensi yang ada pada diri seseorang yang dia kasihi, dan Tuhan melihat seseorang yang dia kasihi itu dalam rangka mewujudkan tujuan Tuhan dalam kehidupan seseorang tersebut. Kalau ini kita bawakan pada diri kita, di tengah-tengah kondisi yang kita hadapi yang sering, katakanlah kondisi kita, lingkungan kita, keluarga kita sedang tidak baik-baik saja, tetapi Tuhan dalam kasih-Nya melihat tujuan Tuhan yang sedang dirancang dan akan dinyatakan melalui kehidupan kita. Itu poin yang pertama. Poin yang kedua tentu adalah kita diingatkan melalui kisah Gideon ini bahwa penyertaan Tuhan
adalah kekuatan yang tiada bandingnya. Maka sapaan Tuhan bagi Gideon, yang sekaligus juga sapaan Tuhan bagi kita hari ini, yang menyatakan Tuhan menyertai engkau. Ungkapan ini merupakan janji sekaligus menjadi penguatan bagi kita. Kalau kita selalu menyadari bahwa penyertaan Tuhan selalu hadir dalam hidup kita, tentulah ini akan menjadi sumber kita untuk selalu berani menjalani hidup kita, berani mengatasi setiap kondisi yang kita hadapi. Sebab di tengah-tengah kondisi yang kita hadapi itu, kita tidak pernah berjalan sendirian. Sebab Tuhan menyertai kita. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan hari ini menekankan kepada kita bahwa Tuhan selalu memanggil kita dari berbagai kelemahan kita untuk menghidupi kuasa Tuhan yang nyata di dalam kehidupan kita. Maka adalah baik satu ungkapan bijak, dan saya sering menyampaikan ini dalam khotbah-khotbah saya. Dalam setiap persoalan, dalam setiap masalah yang kita hadapi, jangan pernah memfokuskan hidup, memfokuskan pandangan kita pada persoalan itu, pada masalah itu. Tetapi hendaknya kita bisa selalu fokus pada Tuhan yang selalu hadir untuk menyertai kita. Dan ingat, Tuhan tidak pernah merancang malapetaka dalam kehidupanmu, dalam kehidupan kita. Yang Dia rancang adalah rancangan damai sejahtera. Nah, kembali Bapak Ibu Saudara pada perjalanan kita di tahun 2026 ini, yang tentu ibarat satu level kehidupan, situasi kehidupan. Kita ini sedang masih beradaptasi tentang apa yang akan terjadi di tahun 2026 ini. Kondisi apa yang akan kita hadapi di tahun 2026 ini. Percayalah, dalam setiap kondisi kehidupan yang akan kita lalui ini, kita punya potensi untuk bisa menjalaninya dengan penuh sukacita, untuk bisa memenangkan setiap pergumulan kita. Karena apa? Tuhan selalu melihat potensi yang kita punya, bukan kondisi di mana kita berada. Potensi kita adalah Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dia selalu menyertai kita. Dia selalu menyapa kita sebagai pejuang yang gagah berani. Keberanian kita sejatinya adalah karena Tuhan beserta kita. Amin, kita berdoa. Terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Engkau mengingatkan kami bahwa penyertaan-Mu menjadi sumber kekuatan kami untuk menjalani hari-hari kehidupan kami. Bagaimanapun kondisi di mana kami berada, Tuhan tidak pernah tergantung pada kondisi kami, tetapi Engkau selalu tertuju melihat potensi yang ada pada diri kami. Untuk itu ya Bapa, mampukanlah kami menjalani hari-hari kami senantiasa mempertaruhkan penyertaan Allah yang tidak pernah menjatuhkan kami ke dalam malapetaka, tetapi penyertaan membawa kami, menuntun kami kepada rancangan damai sejahtera. Terima kasih untuk firman hari ini. Berkatilah kami, apapun aktivitas kami, pergumulan hidup kami, biarlah semuanya itu dapat kami lalui bersama-sama dengan Tuhan. Kami memuji Engkau hari ini, kekal sampai selama-lamanya. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Bapa serta persekutuan Roh Kudus memberkati sekalian.
Amin.